Maka beliau menarik surbannya kemudian berkata, "Hai putra Al-Awam, aku adalah utusan Allah kepadamu, kepada kelompok tertentu dan kepada umat manusia secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah nafkah, aku akan menafkahimu. Jangan menolak sehingga dia akan memintamu dengan keras. Di langit ini ada pintu terbuka yang darinya rizki setiap orang turun sesuai dengan nafkah yang dibayarkan, sedekah yang dikeluarkan atau niatnya. Barang siapa sedikit mengeluarkan nafkah, maka rezekinya akan disedikitkan. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan nafkah, maka rezekinya akan dibanyakan." Dalam hadis riwayat Imran bin Husain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi ujung surbanku lalu bersabda, "Hai Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang berinfak dan membenci orang-orang yang pelit. Maka berinfaklah dan beri makanlah. Kedermawanan adalah pohon di surga, dahan-dahannya menjulang ke dunia. Barang siapa mengambil salah satu dahannya, akan dituntun oleh dahan itu menuju surga. Sedangkan kebakhilan adalah satu pohon di neraka, dahan-dahannya menjulang ke dunia. Barang siapa mengambil salah satu dahannya, maka akan dituntun oleh dahan itu menuju neraka." Hadis riwayat Ad-Duruqutni. Nabi juga pernah bersabda, "Berinfaklah wahai Bilal. Jangan khawatir Tuhan pemilik Arsy akan mengurangi rezekimu." Hadis riwayat At-Tabrani. Air bersih adalah air yang mengalir. Semakin deras air mengalir, maka air di hulu akan mengalir semakin kencang. Analogi itu pun dapat diterapkan untuk rezeki. Semakin sering kita berbagi rezeki, tentunya rezeki pun semakin banyak mendatangi kita. Tak pernah terdengar kabar bahwa orang menjadi miskin karena rajin memberi. Tak pernah terpikirkan bahwa kekayaannya berkurang karena gemar memberi. Menyambung silaturahmi tidak hanya mempererat hubungan, tapi juga termasuk amalan pengundang rezeki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari menegaskan bahwa silaturahmi yang dimaksud adalah untuk kerabat, yakni orang yang masih mempunyai nasab, baik masih ada hubungan mahram atau tidak. Membiasakan silaturahmi ketika masih kecil dengan mengenalkan anak-anak kepada saudara dan kerabatnya, insya Allah rezeki akan semakin terbuka. Masih banyak dalil yang menyatakan bahwa silaturahmi mengundang rezeki. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang, hartanya akan diperbanyak, dan keluarganya akan mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Menikah merupakan salah satu amalan yang bisa mengundang rezeki. Mungkin orang sulit memahami apa hubungannya rezeki dengan menikah. Padahal pernikahan itu sendiri membutuhkan biaya. Tetapi seperti itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah rezeki dengan menikah." Hadis riwayat Ad-Dailami. Ketika seseorang berencana untuk menikahi seseorang perempuan solehah dengan tujuan untuk mengayominya dan membahagiakannya, maka kita sudah mendapat rezeki. Dalam kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Nikahilah para perempuan karena mereka akan datang dengan membawa harta." Hadis riwayat Za'labi dalam tafsirnya dan Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya dari Ibnu Abbas. Maksudnya, perempuan itu akan datang dengan membawa rezekinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan kemelaratannya. Maka beliau bersabda, "Kamu harus nikah."
menuduh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya miskin, tidak punya apa-apa, tapi beliau malah menyuruhnya untuk menikah. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku heran mendapatkan seorang laki-laki yang tidak mencari kekayaan dengan cara menikah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 32. Dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam Suyuti, ada sejumlah hadis yang diawali dengan kata hak yang berarti hak, yaitu hak anak pada ayahnya, hak istri pada suaminya, hak suami pada istri, dan masih banyak hadis lain tentang itu. Namun ada satu hadis yang membuat kita merinding, yaitu hak seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan limpahan rezeki jika berusaha untuk menjaga kesucian diri dengan menikah. Dalam riwayat lain disebutkan, 3 perkara apabila seseorang melakukannya karena yakin kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, maka wajib bagi Allah untuk membantunya dan memberkatinya. Barang siapa berusaha memecahkan belenggu perbudakan karena yakin kepada Allah dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah membantu dan memberkatinya. Barang siapa menikah karena yakin kepada Allah dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Dan barang siapa menghidupkan lahan mati karena yakin dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah membantu dan memberkatinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang dimaksud wajib dalam hadis ini adalah wajib berdasarkan janji Allah, bukan wajib berdasarkan hukum akal.